Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Sidi, NPM 182610427. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai pasar uang antar bank syariah. Apa itu pasar uang? Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya. Fungsi pasar uang, yang pertama manajemen likuiditas, yang kedua tempat secondary trading dari instrumen pasar uang, yang ketiga saluran bagi bank sentral untuk menjalankan kebijakan moneternya. Selanjutnya, apa itu pasar uang antar bank? Adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan yang lainnya. Instrumen pasar uang antar bank. Yang pertama, commercial paper, surat kesanggupan tanpa pinjam yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank dan diperdagangkan melalui perusahaan efek. Yang kedua, treasury bills, surat berharga pemerintahan dalam jangka pendek. Yang ketiga, repurchase agreement, transaksi bilateral yang mencakup pembelian dan penjualan kembali sekuritas melalui perjanjian. Yang keempat, negotiable certificate deposit, didapatkan dari deposit bank yang mewakili surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Yang kelima, banker assistance, surat utang perusahaan yang dijamin oleh bank. Selanjutnya, apa sih itu PUAS? PUAS atau pasar uang antar bank syariah adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, landasan hukum. Pertama, Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, hadis bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Yang ketiga, kaidah fikih, yang pada dasarnya segala sesuatu adalah muamalah, boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan. Selanjutnya, siapa sih peserta PUAS? Yang pertama, BUS, Bank Umum Syariah. Yang kedua, UUS, Unit Usaha Syariah. Yang ketiga, bank asing. Dan yang keempat, bank konvensional. Selanjutnya, apa saja instrumen pasar uang syariah? Yang pertama, SBI Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah. SIMA, Sertifikat Investasi Mudhorobah Antar Bank. SIKA, Sertifikat Perdagangan Community berdasarkan prinsip syariah antar bank. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara pasar uang antar bank dan pasar uang antar bank syariah? Perbedaan keduanya terletak pada sifat instrumen dan mekanisme penerbitan. Di dalam sifat instrumen, syariah yaitu kompleks dan mendekati pasar modal, dan konvensional menggunakan diskon dan bunga. Selanjutnya, bagaimana kondisi PUAS saat ini? PUABS masih tertinggal jauh dari PUAS konvensional. Rata-rata frekuensi harian transaksi PUABS sekitar 15-17 juta transaksi per hari. Sedangkan PUAS konvensional mencapai 150-200 juta transaksi per hari. Selanjutnya, menurut data dari Bank Indonesia per Maret 2020, PUABS RRH volume transaksi sebesar 874 miliar, sedangkan PUAS konvensional sebesar 12,782 miliar. Selanjutnya, per Maret 2020, PUABS RRH frekuensi transaksi sebanyak 16 juta transaksi, sedangkan PUAS konvensional sebanyak 143 juta transaksi. Penyebab ketertinggalan PUAS. Yang pertama, jumlah perbankan syariah sedikit. Yang kedua, aset yang dimiliki masih tertinggal. Dan yang ketiga, ruang lingkupnya masih sempit. Dan yang keempat, kurangnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Berikut adalah faktor-faktor penghambat PUAS. Yang pertama, instrumen PUAS belum dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, kesenjangan informasi antar pelaku PUAS. Yang ketiga, salah persepsi masyarakat mengenai transaksi PUAS. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan PUAS? Yang pertama, peranan company. Yang kedua, penciptaan instrumen pasar uang syariah. Yang ketiga, mekanisme operasi pasar uang syariah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.